Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Willy Laik Pratama dengan NIM G0024211 dari kelompok A10. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi saya di blok 2.2 mengenai cor dan ada juga tractus respirator superior, tractus respirator inferior. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu tractus respiratory superior. Jelaskan anatomi dari tractus respiratory superior. Kita masuk saja. Jadi, di tractus respiratoris itu terdiri dari dua bagian, yaitu superior dan juga inferior. Namun, pertama-tama kita akan membahas bagian superior terlebih dahulu, yaitu nasus, laring, dan juga faring. Kita lanjut saja. Untuk di nasus sendiri, nasus ataupun juga kita bisa sebut hidung merupakan bagian yang paling atas dari sistema respiratorium. Nasus terdiri dari nasus externus, cavum nasi, dan juga beberapa sinus para nasalis di sekitarnya. Nah, di nasus externus ini seperti gambar yang dilihat, di mana di nasus externus ini terdiri dari dua bagian, yaitu ossa atau tulang dan juga cartilago, tulang rawan. Untuk osanya sendiri ada tiga, yaitu os nasale, bisa dilihat di gambar yang kanan, ada juga os maxilla, ada juga os frontale. Nah, untuk cartilagonya ada 4, yaitu cartilago processus lateralis, cartilago septinasi, ada cartilago alaris mayor, cartilaginous alaris minores, dan juga cartilago septinasi. Bisa dilihat di antara dua gambar ini terdapat beberapa bagian yang sudah saya sebutkan. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini sudah ada beberapa yang sudah saya jelaskan ya teman-teman, bisa diperhatikan lagi. Kemudian kita masuk lagi ke slide selanjutnya, yaitu cavum nasi. Untuk cavum nasi sendiri, seperti sebelumnya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu apertura dan juga regiones. Aperturanya terdiri dari dua, yaitu nares dan juga coana. Nah, untuk nares atau apertura nasalis anterior dan juga coana, yaitu apertura nasalis posterior. Jadi bisa dilihat ya teman-teman di bagian foto yang bagian kiri, di situ yang dilingkari adalah nares dan juga coana. Untuk nares itu merupakan apertura nasalis anterior atau bagian depan. Sedangkan untuk coana itu apertura nasalis di bagian posterior, bisa dilihat bagian belakang dari cavum nasi tersebut. Untuk regionya terdiri dari 3, yaitu vestibulum nasi, regio respiratoria di bagian tengah, dan juga di bagian atasnya regio olfaktoria. Kita lanjut saja ke selanjutnya. Nah, untuk septum nasi ini terdiri dari beberapa bagian teman-teman, yaitu cartilago septinasi. Bisa dilihat ada vomer, ada lamina, perpendicularis os ethmoidale, bisa dilihat ada spina nasalis os frontale, os nasal, crista nasalis os marginal, os palatinum. Nah, apa sih septum nasi ini? Jadi septum nasi itu merupakan dinding di medial yang memisahkan cavum nasi, dexter, dan sinister. Bisa ya. Jadi di tengah-tengah ini merupakan septum nasi untuk bisa memisahkan cavum nasi, dexter, dan juga sinister. Kita masuk lagi ke bagian selanjutnya, yaitu muara dari sinus. Jadi di sini ada beberapa bagian ya di hidung, yaitu seperti recessus sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, meatus nasi media, meatus nasi inferior, dan itu merupakan salah satu struktur di hidung yang merupakan berasal dari muara sinus-sinus. Contohnya saja, di recessus sphenomedalis itu merupakan terdapat muara dari sinus sphenoidalis seperti namanya, moidalis. Kemudian untuk nasi superior atau bagian atas itu terdiri dari muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Untuk meatus nasi media itu terdiri dari beberapa bagian, bukan hanya satu, namun ada 4. Yang pertama ada bulla ethmoidalis berbentuk kubah, muaranya itu cellulae ethmoidalis media. Untuk hiatus semilunaris itu muara sinusnya sinus maxillaris. Untuk infundibulum ethmoidale itu sinus frontalis dan juga cellulae ethmoidalis anterior. Nah, untuk processus uncinatus itu batas bawah hiatus semilunaris. Nah, untuk bagian terakhir yaitu meatus inferior, terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, ini merupakan
merupakan contoh-contoh dari sinus paranasal, di mana ada sinus maxillaris atau antrum haikmori, ada sinus frontal, ada sinus etmoidal, dan juga sinus sphenoidalis. Nah, fungsi dari sinus paranasalnya ada beberapa bagian yang memang sangat fatal untuk kehidupan manusia, yaitu mengurangi berat relatif tengkorak untuk mengurangi berat relatif tengkorak dan juga meningkatkan resonansi suara agar kita bisa mendengar dengan baik, sebagai penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, contohnya saja tekanan ataupun suhu yang bisa membuat kita rinitis atau sinusitis, dan juga melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi sehingga tidak adanya keabnormalitasan yang terlihat di hidung atau yang terjadi di hidung. Nah, untuk inervasinya kita bisa lihat di sini. Untuk inervasinya sendiri itu seperti ada di sini, ada ductus Kieselbach yang merupakan tempat yang biasanya terjadinya mimisan. Ada juga arteri ophtalmica, ada sphenopalatina, ada arteri maxillaris, ada arteri carotis interna dan juga carotis externa. Itu merupakan inervasi dari hidung. Kemudian kita masuk lagi ke bagian yang nervusnya. Jadi untuk nervus yang mensarafi hidung yaitu nervus olfactorius yang merupakan tersusun dari akson-akson reseptor olfactorius dari epitel olfactorium. Yang seperti saya sampaikan, yang olfactorium berada di bagian atas hidung. Nah, kita lanjut lagi ke laporan yang kedua mengenai jelaskan anatomi dari cor. Jadi kita masuk saja langsung untuk di slide pertama yaitu batas-batas jantung. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, untuk batas jantung itu sendiri terdiri dari kanan atas yaitu SIC 2 linea parasternal dextra, kiri atas SIC 2 linea parasternal sinistra, kanan bawah SIC 4 linea parasternal dextra, dan juga kiri bawah SIC 5 linea midclavicularis sinistra. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan letak anatomis dari cor terlebih dahulu. Untuk letak anatomis cor itu diarahkan daripada cavitas thoracis, yang dimana dengan corpus sterni atau kita bisa sebut saja ligamentum sternopericardiaca, kemudian ada processus symphodeus yaitu ligamentum schiphopericardiaca, adapun juga dengan diafragma yaitu ligamentum pericardiophrenica, dan juga dengan vertebrae atau juga kita bisa sebut ligamentum vertebrocardiaca. Kita masuk lagi ke slide selanjutnya yaitu struktur eksterna dari cor itu sendiri. Untuk struktur eksterna dari cor ini itu terdiri dari beberapa fasies yang dimana untuk fasies sternocostalis itu terutama dibentuk oleh ventriculus dexter dan juga atrium dextrum, yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis dan pada pinggir kirinya disusun sedikit oleh auricula sinistra. Jadi di sini ada 3 ya teman-teman untuk menjadi pusatnya, yaitu fasies stenocostalis, fasies diaphragmatica, dan juga fasies pulmonalis. Seperti ada dilihat ya teman-teman, untuk bagian hijaunya itu yang pulmonalis sinister, untuk bagian ungu itu merupakan pulmonalis dexter, untuk bagian merahnya itu merupakan fasies diaphragmatica. Bisa dilihat seperti di gambar. Kita lanjut saja ke yang selanjutnya, itu skeleton cordis. Jadi skeleton cordis ini terdiri dari banyak bagian ya teman-teman. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian annulus fibrosus terlebih dahulu. Untuk annulus fibrosus ini merupakan 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventricular, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Di sini ada beberapa bagian, yaitu 4 bagian. Itu annulus anterioventriculis dexter berada di sekitar valva tricuspidalis, annulus atrioventriculis sinister berada di sekitar valva mitralis, ada annulus valva aorta atau cincin aorta berada di sekitar valva aorta, kemudian juga ada annulus valva trunci pulmonalis, yaitu cincin pulmoner berada di sekitar valva pulmonalis. Lanjut saja, seperti yang saya sampaikan tadi, kita lanjut lagi ke trigonum fibrosum. Di bagian trigonum fibrosum ini merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus, yang dimana ada 2 bagian yaitu trigonum fibrosum dextrum dan juga sinistrum. Di bagian dextrum, di antara annulus fibrosum, valva aorta, dan juga annulus atrioventricular dextra. Sedangkan di fibrosum, di sinistrum, itu annulus fibrosum, valva aorta, dan annulus
atrioventricular sinistra. Sesuai namanya teman-teman, yang dextra berada di dextra dan juga sinistra berada di sinistra, seperti gambar yang saya tampilkan. Nah, itu masuk lagi ke struktur interna dari core. Jadi, untuk struktur internalnya ada beberapa bagian. Salah satunya adalah atrium dexter atau atrium kanan. Untuk atrium kanan sendiri terdiri beberapa bagian, yaitu bagian halus yaitu sinus venarum cavarum. Bagian kasarnya ada musculus pectinati atau auricula dextra. Bagian halus dan kasar dipisahkan oleh satu bidang, yaitu crista terminalis bagian dalam dan juga sulcus terminalis di bagian luar. Untuk fossa ovalis dan juga limbus fossa ovalis merupakan obliterasi foramen ovale yang berada di septum interreale. Seperti yang digambar ya teman-teman, ada crista terminalis sebagai tempat dipisahkannya dari bagian halus dan kasar. Dan juga adalah ostium yang ada seperti ostium dexter, ada ostium sinis coronaris dan juga ostium vena cava inferior. Kita masuk lagi ke bagian selanjutnya, yaitu ventricular dexter atau ventricular kanan. Terdiri dari suatu ruangan kasar yang tersusun dari trabecular carnae yang memiliki 3 jenis trabecular carnae. Ada musculus papillaris yaitu cordae tendineae, ada trabecula septomarginalis dan juga rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Di bagian ostium pulmonalis itu merupakan bidang yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Seperti namanya ya, trunci pulmonalis. Ostium menghubungkan trunci pulmonalis untuk menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Kita lanjut lagi ke atrium sinister atau bagian kanan. Ini merupakan terdiri dari sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Ada ostium ave sinistrum dan fossa ovalis dan vulvar foraminis ovale, di mana dimurai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior dan juga satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Kita masuk lagi di struktur internalnya cor. Jadi untuk di struktur cor ada juga ventriculus sinister, itu pembentuk apex cordis, itu seperti bagian yang melancip. Ada myocardium lebih tebal dibandingkan yang lain, ada vestibulum aorta, ada pun juga ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta, ada pun musculus papillaris seperti yang tadi, itu chorda terminae. Untuk katup jantung tersendiri itu katup jantung terdiri dari 4, yaitu 2 katup atrioventriculis, di mana di antara atrium dan ventricle bisa dilihat di gambar. Dan di sini valva tricuspidalis dan atrium dexter, dan juga ada valva mitralis atrioventriculis sinister. Nah, untuk dua katup semilunaris ini di bagian atas ya teman-teman. Kenapa namanya semilunaris? Karena bentuknya mirip seperti bulan. Lunar, yaitu bulan. Di mana katup antara ventrikular dan arteri besar. Yang terdiri dari dua katup, valva pulmonalis dan juga valva aorticus. Untuk valva pulmonalisnya di antara ventricle dexter dan juga truncus pulmonalis. Sedangkan untuk valva aorticus di antara ventricle sinister dengan aorta, seperti gambar yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini ada 4 bagian ya. Di sini ada atrioventricularis yang bagian bawah dan juga ada semilunaris di bagian atas. Nah, untuk vaskularisasinya saya bisa bagi yang bagian kiri merupakan bagian vena dan juga bagian kanan merupakan aorta. Untuk arteri, jadi kita masuk saja untuk arteri. Untuk vaskularisasinya, aorta ascendens akan menjadi 2 bagian, itu arteri coronaria dextra, ada coronaria sinistra. Untuk dextra akan menjadi ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, dan juga ramus interventricularis posterior atau kita bisa bilang PDA. Untuk sinistra terbagi menjadi 2, yaitu ramus interventricularis anterior atau LAD dan juga ramus circumflexus, dan di mana dua bidang ini akan menjadi remilateralis dan juga ramus marginalis sinistra. Di bagian venanya, mayoritas vasa venosa pada cor bermuara pada sinus coronasum, sedangkan vena carotidis magnum akan bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Bisa dilihat di bagian yang di bold berwarna merah, teman-teman. Nah, bisa dilihat untuk inervasinya ya berasal dari dari 2 serabut ya. Ada serabut simpatis yang berasal dari bagian ganglion cervical, dan juga ada serabut parasimpatis yang berasal dari esophagus, ataupun juga inervasi sensorik yang diambil peran oleh serabut aferen yang berjalan bersama saraf simpatik. Nah,
Untuk sistem konduknya itu berasal dari impuls yang dihasilkan oleh SN node melalui fase depolarisasi, kemudian menuju ke EV node, bundle of His dan cabangnya yang kemudian masuk ke serabut Purkinje dan juga miokardium. Nah, untuk konduksi jantung ini itu yang berfungsi untuk membuat jantung kita tetap berdetak. Karena jika tanpa konduksi jantung ini, jantung tidak akan bisa berdetak dikarenakan tidaknya aliran listrik untuk dapat menghantar impuls untuk bisa menciptakan suatu gerakan pada jantung. Kita lanjut lagi ke laporan yang ketiga, yaitu jelaskan anatomi dari tractus respiratory inferior seperti yang saya sampaikan di bagian superior tadi, yang dimana tractus respiratory itu terbagi menjadi dua, yaitu yang bagian inferior dan juga posterior. Superior dan juga inferior. Nah, di bagian inferior ini ada beberapa bagian yang teman-teman, ada trachea, bronchus, pleura, dan pulmo. Kita langsung masuk saja. Di bagian trachea ini letaknya berada setinggi skeletopis VC6 sampai VTH 4 atau 5. Nah, pembagiannya terdiri dari dua, yaitu trachea pars cervicalis dan juga thoracalis, seperti setinggi skeletopisnya, yaitu VC cervical dan juga VTH thoracalis. Jadi terbagi menjadi dua, yaitu trachea pars cervicalis dan juga trachea pars thoracalis. Untuk penyusunnya tersendiri itu terdiri dari cartilago trachealis, ligamentum annular trachealis, musculus trachealis, dan juga jaringan pingat elastis. Nah, di sini di trachea ada beberapa bangunan khusus, yaitu cartilago trachealisnya itu berbentuk C seperti ini, dan juga musculus trachealisnya seperti ini. Bisa dilihat jadi seperti ini. Yang C merupakan cartilago trachealis, sedangkan untuk yang bagian lurusnya merupakan musculus dari trachealis itu sendiri. Kemudian kita masuk lagi di vaskularisasi trachea, itu divaskularisasi oleh arteri trioideus inferior. Untuk drainase venanya terdiri dari vena laryngeal inferior, ada plexus trioideus, dan juga vena laryngeal inferior. Dan untuk inervasinya terdiri dari dua bagian, yaitu simpatis dan parasimpatis. Untuk di bagian simpatisnya ada truncus sympathicus, dan juga parasimpatisnya itu nervus vagus dan juga nervus laryngeus recusans. Seperti yang dilihat teman-teman di bagian gambar seperti yang sudah dilingkari merah. Nah, untuk bronkus, kita masuk lagi di bronkus. Nah, bronkus terdiri dari dua zona, yaitu konduksi dan juga respirasi. Nah, dari kedua zona ini memiliki perbedaan yang cukup banyak dan cukup vital menurut saya. Untuk di kondukson itu terdiri dari bronkus primarius, bronkus secundus, atau bisa sebut saja bronkus lobaris, ada bronkus tertius atau segmentalis, ada bronchiolus terminalis, dan juga bronchiolus respiratorius. Kemudian kita lihat ya, seperti yang digambar dari bronchus primarius sampai di bronchus tertius tidak ada cartilago yang terlihat, dan ada cartilago yang terlihat, sedangkan di bronchiolus terminalis sampai bronchiolus respiratori tidak ada cartilago, dikarenakan di bagian respiratori yang setelah conduction zone itu digunakan untuk tempat pertukaran dari udara, jadi tidak diperlukan suatu bagian yang padat atau keras. Maka dari itu, untuk bagian konduksinya ada kartilago untuk menjaga bentuk supaya udara yang dihantarkan dapat dihantarkan secara sempurna. Nah, sedangkan di bagian respiratori tidak ada kartilago dikarenakan tempat sebagai tempat pertukaran udara yang tidak membutuhkan adanya suatu organ atau suatu bagian yang keras atau lunak. Nah, untuk bronchus primarius ini terdiri dari dua dexter dan sinister yang memiliki perbedaan. Yang untuk bronchus primarius dexter ini lebih pendek dan juga lembar penampangnya lebih lebar, diameternya lebih besar, dan posisinya lebih tegak dan vertikal. Berbeda dengan primarius sinister. Di bagian primarius sinister ini dia lebih panjang dan juga namun dia lebih sempit dan dia lebih datar dan horizontal, berbeda dengan di dexter yang tadi yang mana tegak dan vertikal, sedangkan di sinister dia lebih horizontal. Kita masuk ke pulmo. Di pulmo terdiri dari 4 bagian, yaitu basis, apex, terdiri dari 2 fasis, dan juga terdiri dari 3 margo. Kita masuk lagi ke pulmo. Jadi di pulmo terbagi menjadi dua, yaitu pulmo dexter dan juga sinister. Kita akan bahas mengenai pulmo dexter terlebih dahulu. Untuk pulmo dexter terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus superius medius superius berada di SIC2, lobus medius SIC4, dan juga lobus inferius berada di SIC6. Nah, ada 10 segmen dari tertius bronchi, ada visura oblik
pulmonalis dextra dan juga fissura orbitalis pulmodextra. Jika kita lihat teman-teman di bagian gambar ini ada beberapa yang kita lihat ya di nomor 13 itu ada core, ada di sini ada vena cava superior, ada inferior, ada bronchialis, ada di sini ada arteri pulmonalis, vena pulmonalis dan juga beberapa bagian lainnya. Di sini ada juga 20 itu coste 1 ya kalau tidak salah. Kemudian kita masuk lagi ke pulmosinister di mana ada 2 lobus berbeda dari dexter yang memiliki 3 lobus. Bagian sinister terdiri dari 2 lobus, itu SIC2 dan SIC6. Nah, ada 8 sampai 9 segmen dan terdapat fissura oblik pulmonalis sinistra dan juga lingula pulmonalis. Untuk pleura terdiri dari 3 lapisan yaitu pleura parietalis, ada pleura visceralis dan juga cavum pleura. Nah, untuk vaskularisasinya bisa dilihat teman-teman di tabel berikut. Untuk vaskulasi pleura parietalis itu ada pars mediastalis, itu arteri pericardiofrenica, ada untuk pars diafragmatikanya ada arteri frenica superior dan musculofrenica. Untuk pars costalisnya ada arteri intercostalis. Sedangkan untuk pleura visceralisnya ada arteri bronchialis cabang aorta descendens pars thoracis. Untuk drainase venanya ada pleura parietalis. Vena kemudian bersatu dengan vena sistemik di bagian dinding toraks yang berdekatan, di mana pleura visceralis akan bermuara ke vena pulmonalis. Untuk inervasinya sendiri, pleura parietalis atau GSA akan menimbulkan nyeri. Dan mana di pars costalis itu nervus intercostalis dan juga pars diafragmatica atau mediastinalis ada nervus phrenicus. Untuk pleura visceralis ini atau GVA ini tidak akan menimbulkan nyeri. Baik, demikianlah presentasi saya mengenai laporan anatomi di blok 2.2 mengenai pembahasan mengenai cor, ada juga tractus respiratorius inferior dan juga tractus respiratorius superior. Kiranya dapat dimengerti dengan baik. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga kata-kata yang tidak berkenan untuk dapat didengar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.